Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2647 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang zaman akhir. Kedatangan Kristus kali kedua, di mana kita semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, diubahkan dalam sekejap mata. Amin. Haleluya. Kita semua yang percaya kepada Yesus diberi tubuh kemuliaan. Haleluya. Saudara, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Dan kita akan hidup dalam kekekalan. Itulah yang akan terjadi kepada kita semua orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Untuk mendapati semua janji-janji Tuhan ini, kita semua yang masih hidup di dunia ini harus terus berjuang. Amin. Pertanyaannya, kita harus berjuang seperti apa? Firman Tuhan ini katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Amin. Saudara dan saya harus berjuang supaya tetap berdiri teguh, artinya tetap kuat imanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tahu bahwa akhir-akhir ini sudah sangat-sangat dekat kedatangan Tuhan Yesus. Makanya apa saudara? Makanya banyak orang Kristen dibuat tawar hati. Supaya apa saudara? Supaya mereka tidak kuat imannya. Bapak Ibu Saudara, tidak heran, ada juga pendeta yang meninggalkan imannya. Banyak juga aktivis-aktivis gereja, baik majelis, baik mereka yang aktif dalam pelayanan, yang tadinya kita berharap mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, luar biasa dalam pelayanan, tapi ternyata mereka meninggalkan iman. Kenapa mereka nggak kuat imannya? Karena iblis terus goda mereka. Awalnya mereka kuat. Kedua, ketiga kali mereka masih kuat. Tapi karena terus digoda. Apalagi kalau iblis menggoda kita. Kalau dia goda kita masih kuat, saudara. Dia upgrade, saudara. Lebih besar lagi, lebih cantik lagi. Dia tawarkan kepada kita. Saudara masih tidak tergoda, dia upgrade lagi. Upgrade. Sehingga apa saudara? Kita tergoda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, berdirilah teguh. Kuatlah imanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang-orang Kristen. Saudara perhatikan. Sudah tidak lagi mau ke gereja. Karena apa? Karena godaan iblis yang begitu menggiurkan, yang membuat iman mereka gak kuat. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Hanya karena
dunia hanya karena ingin dapat jabatan, hanya karena jodoh, hanya karena ingin bebas mendapatkan penghasilan yang besar. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Bapa kita di surga, saudara harus kuat iman. Amin. Saudara, saya menangkap di sini, orang yang kuat imannya, ciri-cirinya mentalnya kuat. Amin. Walaupun mungkin dia ditekan, dihambat, dihina, disepelekan dalam gereja, tapi imannya tetap kuat. Amin. Karena apa? Kalau kita bicara iman, kita nggak melihat manusia, sudah. Kalau kita melihat manusia, kita akan kecewa, betul? Tapi karena fokus kita kepada Tuhan Yesus, apapun kata orang kepada kita, apapun cara orang untuk menyingkirkan kita, iman kita tetap kuat. Amin. Karena fokus kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Saudara lihat, di gereja saja banyak sekali intrik-intrik untuk menghambat, untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang gak kuat. Karena gak kuat, akhirnya apa? Sudah meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kuat imannya, apapun yang terjadi, dia tetap tidak beranjak dalam pelayanan itu. Karena apa? Imannya kuat. Orang kalau sudah tahu proses iman, saudara, semakin ditekan, semakin diuji, semakin mulia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang gak kuat imannya sudah nampak dari mental mereka. Ketika ditegur, mukanya langsung berubah. Ketika mereka diuji, saudara, mereka nggak kuat, akhirnya meninggalkan pelayanan gereja dan iman mereka. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ya dan amin pada kita untuk memperoleh hidup kekal, ujiannya selama kita masih hidup di dunia ini. Makanya kita harus memperkuat iman kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang. Berdirilah teguh. Kuatlah imanmu. Amin. Yang kedua, saudara, firman Tuhan ini katakan, jangan goyah. Jangan goyah, ini bicara tetaplah setia. Amin. Walaupun ada banyak sekali godaan, tawaran untuk membuat saudara beralih, berpindah, melompat, atau bahkan mundur, saudara, firman Tuhan ini katakan jangan goyah. Artinya tetaplah setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang setia kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang tetap setia kepada Tuhan, mereka akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan jangan goyah. Memang saudara seringkali di dalam kehidupan pelayanan, ketika terjadi sedikit gesekan dalam pelayanan, kadang iman juga saudara goyang. Tapi firman Tuhan ini jangan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan goyah. Apapun yang terjadi di gerejamu, apapun yang terjadi hubunganmu mungkin dengan hamba Tuhan, satu dengan yang lain, dengan gembalamu, saudara, mungkin tidak baik, tidak akur. Tapi firman Tuhan mengajarkan, jangan goyah. Tetaplah setia. Karena saudara bukan menjadi pengikut pendeta saudara. Saudara pengikut Kristus. Amin. Dan saya mau bilang saudara, gereja itu bukan milik seseorang. Bukan milik gembala saudara, tetapi milik Kristus. Tuhan taruh saudara ada di tempat itu. Supaya saudara diproses. Menjadi pribadi yang kuat. Amin. Saya banyak sekali
ketemu dengan pendeta-pendeta yang ada di daerah-daerah, saudara. Saudara, mereka mengeluhkan ketika ada gereja dari metro ekspansi ke wilayah, ke daerah mereka, ke kota mereka, terjadi satu perpindahan jemaat ke gereja yang datang dari metro itu. Bahkan pemain-pemain musik pun, saudara, diajak. Bapak Ibu Saudara, mereka diajak dengan cara-cara yang saya anggap ini cara-cara yang jahat. Karena mereka menawarkan mereka uang. Ada yang 1 lagu 1 juta. Sudah perhatikan. Kalau dalam ibadah ada 5 pujian penyembahan, 5 lagu yang dia mainkan, saudara. Wow, dia dapat satu hari itu 5 juta. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pemain musik yang tergiur. Akhirnya mereka goyah, berubah setia. Pindahlah mereka. Karena apa? Motivasi uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali gereja-gereja yang melakukan praktek ini. Yang menawarkan orang yang sudah berjemaat, sudah melayani di gereja lain. Dia tarik dengan menawarkan cuan. Saudara lihat, ada banyak yang jatuh, goyah. Karena mereka berpikir, di gereja kami nggak dapat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Firman Tuhan yang ajarkan kepada kita. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kalau dapat upah sekarang, berarti upahmu nanti sudah nggak dapat. Tapi kalau saudara melayani dengan hati, saudara nggak dapat upah, itu menandakan upahmu nanti besar di hadapan Tuhan. Bukan bicara nanti di sorga kita dapat. Nanti ini bicara masa depanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali saya melihat orang-orang yang berjerih, lelah dalam pelayanan. Anak cucunya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Itulah maksud firman Tuhan ini, bahwa persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dengan gereja lokalmu. Di sana saudara dirawat, dipelihara, diurus, saudara diberkati. Saudara tetaplah setia di situ, tertanam di situ. Jangan sampai saudara waktu susah saudara ada di gereja itu. Tapi setelah saudara diberkati, saudara tinggalkan gereja itu. Saudara bergabung dengan gereja-gereja orang-orang kaya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara dari susah, terus saudara diberkati, jadilah berkat dalam pelayanan saudara. Amin. Di gereja lokal saudara. Kalau saudara sudah di gereja besar saudara, saudara menjadi berkat buat siapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Amin. Ada banyak sekali orang yang tidak setia, tapi saudara dan saya harus tetap setia. Kita tidak harus sama dengan dunia ini, kita harus berbeda. Amin. Tetaplah setia. Amin. Haleluya. Jangan goyah iman. Jangan goyah kesetiaanmu. Tetap setia. Yang ketiga, saudara perhatikan, firman Tuhan dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kita mau melibatkan diri kita dalam melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu satu kebanggaan. Bukan satu kutuk, bukan satu hal yang membuat saudara akhirnya susah, menderita. Tidak. Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita bekerja untuk seseorang, kita pasti dapat upah. Amin. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, upah kita sudah ada yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Makanya firman Tuhan dikatakan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kebalikan daripada sia-sia apa? Sesuatu yang berguna.
Amin. Artinya saudara, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang berguna buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya melibatkan diri dalam pelayanan, saudara berguna. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, berguna untuk anak cucumu, keluargamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dari dulu sampai sekarang masih dilayani, belum terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya katakan saudara bayi rohani. Karena saudara hanya ingin dilayani. Sudah saatnya saudara melayani. Amin. Dari lihat sudut waktu, saudara yang sudah belasan puluhan tahun jadi Kristen, sudah seharusnya saudara melayani sekarang, bukan lagi dilayani. Kami ada beberapa jemaat baru saudara, baru 4 tahun jadi percaya, wow, melayaninya luar biasa, berkorbannya luar biasa, doa luar biasa, bahkan sharing firman Tuhan, bersaksi dan sebagainya, mereka sangat-sangat luar biasa. Sedangkan mereka yang sudah Kristen dari dulu, saudara, ya hanya mereka ingin dilayani, tidak melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena mereka yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mereka sudah disediakan upah dari Tuhan buat mereka. Kalau saudara nggak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara nggak akan dapat upah nanti. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak saudara hadir di satu acara, semua dapat hadiah, saudara yang nggak dapat hadiah? Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Saudara malu, betul? Saudara malu, karena saudara nggak dapat hadiah. Demikian juga nanti, semua orang percaya dapat hadiah, saudara aja yang nggak dapat. Saudara akan dipermalukan. Oleh karena itu, saudara mari terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun yang kita kerjakan, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Amin. Bukan seperti untuk manusia. Apapun itu, ya sudah kerjakan, lakukan. Saudara, makanya kalau saya pelayanan, saya nggak main-main. Saya bisa lakukan segala sesuatu yang paling terbaik. Pergi ke gereja saya duluan, saudara. Apalagi sekarang, kami lagi renovasi. Kita sewa tempat, saudara. Kita datang duluan. Saya juga ikut ngepel, mempersiapkan semuanya. Karena menurut saya ini satu kehormatan dapat melayani Tuhan dalam hal apa? Dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, mempersiapkan segala sesuatu. Saya katakan kepada jemaat yang tidak terlibat dalam pelayanan, tapi dia punya kendaraan untuk angkut barang dari gereja ke tempat yang kami sewa. Saya bilang, inilah bentuk pelayanan Bapak untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab Tuhan sudah sediakan upah buat saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Artinya, Tuhan menyediakan berkat buat saudara dan saya. Mari teruslah terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Hari ini kita belajar untuk mendapati semua janji-janji Tuhan, yaitu hidup kekal. Kita yang masih hidup di dunia ini, kita harus terus berjuang. Seperti apa perjuangan kita selama kita masih hidup? Saudara harus berdiri teguh, harus kuat imannya. Yang kedua, jangan goyah. Iblis mau menggoda, mencoba saudara untuk menggoyahkan keyakinan saudara. Tapi firman Tuhan diajarkan saudara, tetaplah setia, jangan goyah imanmu. Yang ketiga, mari kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal.
Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.